Bismillah, halo, selamat pagi, assalamualaikum, sahabatku tercinta, assalamualaikum, sahabat semukmin semuanya, yang satu visi misi ataupun yang enggak gitu. Selamat pagi teman-teman yang non muslim semuanya. Semalam aku dapat rezeki makanan dari Tante Cici yang agama Buddha ya, Buddha. Terima kasih Tante Cici dan Pani beserta suami Erik ya. Terus adiknya Galih juga yang baik banget di sini. Ini kerjaan aku nih yang harus aku kerjain karena ada tamu yang merequest ya, Umi bikin lagi dong kayak model yang awalan katanya gamis yang model gamis simple, tapi karena aku masih memikirkan banyak hal jadi belum diselesaikan ya. Mungkin hari ini. Jadi di sini ini adalah buat pesanan rompi sholat karena ada dari masjid minta rompi sholat. Jadi di sini aku harus tetap fokus menjalankan apa yang Allah perintahkan, mau tidak mau, suka tidak suka. Jadi aku tuh fokus lah gitu, fokus apa yang aku suruh gitu, apapun yang diberlakukan orang pada kita, apapun perlakuan orang pada kita, aku masih selalu fokus terhadap apa yang Allah inginkan gitu, yang membawa keberkahan buat hidup aku, agama aku terutama, terus bagi orang banyak ya. Di sini aku harus berusaha begini ya, aku harus mendapatkan kain banyak tetapi yang harga tidak terlalu mahal. Bagaimana caranya? Karena aku akan berbagi gitu loh di sini. Kalau aku beli kain yang mahal, kadang-kadang terus terus aku berpikir bagaimana aku bisa berbagi ke banyak orang gitu. Selain aku mendapatkan rezeki dari baju ya, aku juga berbagi dengan harga yang tidak terlalu tidak terlalu mahal gitu, dan kita juga memberi orang lain itu dengan lapang benar gitu. Kalau ya harganya mahal terus dikasih orang gitu, Allah tuh mempermudah ya. Jadi aku mengatakan ya, kalau kita ingin berbuat kebaikan, Allah memberi jalan gini. Aku kemarin udah berbagi semuanya, alhamdulillah. Aku bukan bersifat teriak pamer, tetapi aku itu hanya memberikan gini loh, kalau kita niat baik, Allah itu akan selalu memberi jalan gitu. Bahkan gini, ya ongkos jahitnya kemahalan gitu ya. Allah nunjukin ini loh yang tidak terlalu mahal. Di sini Allah menggolongkan orang berdasarkan golongannya gitu ya. Kalau orang yang mengharapkan keberkahan pastinya tidak akan terlalu memikirkan komersil ya. Tapi kalau yang komersil pasti akan dipertemukan dengan komersil juga. Nah, Allah suruh milih, kamu mau milih yang mana gitu, terserah kamu. Kalau aku tuh berusaha bijak ya, maksudnya belajar bijak pada ya yang penjahit A B C gitu. Jadi di sini alhamdulillah lah, dan aku fokus akan membuat permintaan untuk membantu teman mitra jahit, agar aku bisa menambahkan uang sakunya gitu dengan adain topi-topi. Katanya Umi adain topi-topi, oke lah kalau begitu gitulah. Jadi begini, hidup aku tuh tidak fokus pada berharap sama makhluk ya, manusia, suami, ayah, ibu, itu mereka itu bagaimanapun manusia. Tapi kalau bersandar hidup aku pada Allah, Allah akan memberikan jalan. Karena manusia itu semuanya itu mengecewakan. Ada halnya yang ada kalanya mengecewakan, dan kita itu tidak boleh kecewa gitu ya. Kadang-kadang ada orang tua yang mengecewakan anaknya, ada anak atau sebaliknya, suami mengecewakan istrinya juga mengecewakan suaminya. Jadi di sini
aku bersandar hanya pada Allah dan petunjuk-petunjuknya. Dan Allah menyuruh kamu kalau sudah memperoleh nikmat dari aku, berbagilah sama semua orang, termasuk sesama mukmin dan sesama antar sesama gitu. Jadi aku kemarin nawarin si tante kan ulang tahun si dedeknya, tapi katanya nggak usah, Umi kan yang si cici cucunya yang agama Buddha itu semalam ulang tahun, terus dapat luar biasa makanan bingkisan dari tante Cici, dan itu hanya selalu mendapatkan kebaikan dari semua orang yang non muslim, dapat kebaikan dari mereka juga, dan aku otomatis harus memberikan kebaikan pada mereka gitu. Karena apa ya, pokoknya gitulah. Aku tidak terlalu, aku itu gini ya, kalau ada orang yang menzalimi aku, berkhianat, itu sudah pasti itu dalam kehidupan aku. Apalagi ya, aku ini siar di bidang hijab, nikab, dan itu yang berkhianat itu dari kalangan orang-orang terdekat, tapi aku standby dengan apa yang Allah perintahkan. Masya Allah, kasih sayang Allah itu luar biasa. Jadi aku mau berharap hanya kepada manusia. Hanya kepada manusia, salah kan? Tuh, berharap tuh kan kepada siapa? Berharap kepada Allah, bukan kepada manusia, Neng. Jadi di sini siapa yang berharap kepada manusia, maka akan selalu patah arang, tapi berharap sama Allah ya. Suami boleh meninggalkan aku gitu ya, mau berselingkuh, mau kawin lagi, mau apa, tapi aku selalu berfokus pada apa yang Allah inginkan. Ya udah, kamu fokus aja gitu, apa yang aku suruh gitu. Aku ingin berbagi apa yang kurasakan ya. Ketahuilah saudara-saudara mukmin, bahwa kalau kita berharap kepada Allah, bersandar, tidak ada hal yang mengecewakan gitu. Meskipun kita dikecewakan sama misalkan ada teman, pelanggan yang kadang-kadang tidak konsep, itu sudah risiko. Dari setiap bidang yang kita tekuni pasti ada orang yang istiqomah, ada orang yang tidak istiqomah. Tugas aku mah memberikan saja keringanan, memberikan kepada mereka kebaikan. Dan karena aku lagi belajar berbuat baik, belajar ilmu, belajar berbuat baik, belajar mengobati orang. Begitu terserah orang mau berbalik membalas kebaikan kita, itu mah terserah mereka, termasuk aku juga. Aku tuh banyak berterima kasih kepada orang-orang yang banyak membantu, menolong aku. Aku itu melakukan sesuatu karena untuk kebaikan ya, apa yang Allah perintahkan. Kadang aku bersikap kamu kok ngeyel, tapi ngeyel kan kalau Allah perintahkan aku harus ikut gitu, apa yang Allah mau, bukan yang aku mau gitu. Jadi di sini gimana ya, apapun yang terjadi dalam hidup aku fokus pada yang Allah perintahkan, begitu kira-kira. Jadi aku itu cepat fokus. Jika aku sehari 2 hari mungkin aku merasa gimana, itu karena aku manusia biasa ya, kecewa atau terhianati, tapi aku tuh manusia biasa, aku fokus pada Allah yang perintahkan gitu. Karena setiap orang itu gimana ya, apalagi kalau kepercayaan, kalau kita kasih kepercayaan pada siapapun, suami apa ternyata dia mengkhianati kita gitu, apa suami apa istri, pokoknya karena nurani itu berperan penting ya. Dan gitulah intinya di situ, karena Allah mempertemukan orang tuh berdasarkan golongannya masing-masing, begitu kira-kira. Dan aku berusaha untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan gitu, di samping ya menjalankan yang kewajiban yang seharusnya. Itulah sudah segitu saja pagi ini ya teman-teman non muslim, selamat menjalankan aktivitas. Dan aku ya selama ini tetap menjaga ukhuwah tolerare di sini sampai saat ini, sampai aku selalu banyak mendapat kebaikan dari mereka gitu. Terima kasih semuanya.
Selamat pagi, assalamualaikum. Semoga Allah merahmati kita semua dengan semua petunjuk. Kita diberikan sikap sifat yang kaya hati ya. Kaya hati bukan berarti kaya material ya. Yang aku harapkan itu kaya hati semuanya. Kita diharapkan memiliki sifat yang kaya hati. Kaya hati itu apa ya? Tidak pernah kurang gitu, padahal kita itu kekurangan. Kita kekurangan uang, kekurangan materi, tetapi hati kita itu tidak pernah kekurangan gitu. Ada baik gitu, ada baik gitu. Jadi intinya di situ. Pagi ini mah ceria sama aku tuh. Jadi udah gitu semuanya. Mudah-mudahan aku bisa secepatnya bisa saling menolong dan membantu dengan umat Kristiani ya, teman Kristiani yang agar tempatnya terisi ya, maksudnya gini loh, terisi dan punya ada pemasukan, dan aku pun sama gitu, saling membantu menolong gitu. Kalau aku sih selalu butuh tempat buat istirahat. Untuk orang yang punya jiwa kreativitas itu punya harus selalu punya tempat khusus gitu untuk menenangkan pikiran gitu, untuk untuk menyelesaikan semua kreativitas ya gitu. Selain kreativitas, aku juga kan punya anak bebek terus yang harus aku rawat, punya sedikit tanaman karena sekarang dia musim kering, jadi tanaman tidak terlalu dibanyakin tapi ada gitu. Intinya di situ. Selamat beraktivitas semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi.